bertiga. Apalagi nih yang kira-kira bisa bikin galau, kebanyakan keinginan. Udahlah, dengar ya, Allah udah tahu keperluan kita, kebutuhan kita, keinginan kita. Makin banyak keinginan itu seperti minum air laut, makin diminum makin haus, nggak ada puasnya. Dan tidak ada orang bahagia dengan terpenuhi keinginannya kecuali seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Seperti ada air pas dideketin nggak ada. Nah, keinginan duniawi itu seperti itu, sepertinya bekal bahagia, tapi ketika udah dapet enggak juga. Jadi harus bagaimana? Yang bisa bikin tenang syukur. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullah bima ata. Sungguh bahagia, beruntung orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Tenang hadirin, lebih terjamin dengan syukur daripada dengan banyak keinginan. Lebih terjamin dengan qanaah. Tenang ya. Allah Maha tahu segala-galanya. Allah tahu yang kita pikirkan, yang tersirat di hati, yang kita inginkan. Allah tahu. Kita lihat, motor itu bagus, enggak lah, syukurin aja motor yang ada. Allah tahu kita pengen itu, pengen ini, tapi ditahan. Allah juga tahu kita nahan, dan Allah sangat tahu kita mensyukuri yang ada. Kurangi keinginan duniawi, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau bersyukur nggak ada habisnya bahagia tuh. La in syakartum la azidannakum. HP mau ganti model, nanti model terakhir. Belum juga lunas karena nyicilnya 3 tahun. Udah 3 nomor udah keluar baru lagi. Icong berapa? Icong saya nggak nyebut merek ya. Belum juga ngerti makainya, udah keluar model baru. Relax saja hadirin, relax dengan dunia ini. Mendingan nanti yang terbaru pas menjelang meninggal ya. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan, udah gitu aja. Wah, tapi kamu modelnya jadul kayak gini, ya udah, duitnya juga mampunya segini. Kata orang dihina, ya sok aja. Mau menghina HP kita, mau menghina motor kita, sok silakan. Dan nggak akan rugi sama sekali dihina. Yang rugi itu kita merasa hina karena duniawi. Nggak ada apa-apanya dunia. Nggak usah ngebanding-banding. Nggak usah ngebanding-banding. Oh, teman saya yang seangkatan udah punya rumah. Emang ke sorga harus punya rumah? Katanya di Switzerland tuh hanya 5% yang punya rumah. Selebihnya ngontrak. Sahabat Nabi 300 ahlu sufah kurang lebih. Tidak punya rumah. Apa jadi hina? Tidak, tenang saja. Dunia ini cuma mampir. Wah, siapa ngajarin gak semangat? Kata siapa ngajarin gak semangat? Ngajarin bahagia. Pengen punya rumah boleh? Boleh. Tapi jangan sampai tidak bersyukur terhadap kontrakan yang ada. Ingin punya motor, mobil bagus boleh? Silakan. Tapi jangan sampai menghina motor yang ada. Ini motor jelek. Dia belum nyobain kecemplung naik motor itu. Halo, dengar tidak? Kita lagi ngumpat kendaraan sendiri. Mudah bagi Allah tuh, mudah, semua umpatan didengar. Syukuri yang ada, demi Allah syukuri yang ada. Gini ya,
Kalau kita ditakdirkan punya jerawat, jangan sampai tubuh kita ini hanya segede jerawat. Karena ada yang jerawatnya di hidung, dia aja yang dipikirkan, hidungnya enggak. Mata yang lihat hidung enggak disyukurin, tangan yang bisa megang ngebersihin enggak disyukurin, otak yang bisa mikir enggak disyukurin, didatangkan obat jerawat enggak disyukurin. Kenapa kita jadi kufur nikmat begini? Syukuri jerawatnya cuma satu, ya tapi di hidung, untung di hidung lebih kecil dari jerawatnya, lebih kecil dari hidung. Gimana kalau lebih gede dari hidung? Ini serius. Banyak orang yang hidupnya tidak mensyukuri karena keinginan. Ada cerita seorang bos baru mulai sembuh dari penyakit, datang ke 5 hotel bintang 5 yang mahal-mahal, makan yang mahal itu, yang jutaan sekali makan. Kesimpulannya nggak ada yang enak. Enak itu ini ya, saudara mau makan enak, ini nggak ada kaitan dengan harga makanan. Makan enak itu kalau lapar. Coba saudara saum, lihat makanan gitu. Serius, mau makan enak lapar, makanan apapun jadi enak. Kalau udah tidak terbiasa menahan nafsu, pengen sana, katanya di med itu lagi viral di Ngikngok itu, sana pergi jauh. Saya belum punya cerita yang lain. Yang cerita mau kemana tuh, di puncak katanya ada baru tuh, kesananya macet di tolnya. Sampai ke sana hujan besar, udah sampai ke sana antri panjang, udah mau deket habis, pulang dikerok. Seberapa hebat sih makanan itu segini? Lewat sejari ini udah nggak ada rasanya. Tapi itu kelihatannya enak. Kelihatan enak itu sebelum dimakan. Coba saudara lihat makanan enak, kunyah, terus keluarin, dijamin horor. Serius, itu namanya lapar mata. Ini jambar roti, itu lapar hidung. Kalau hidung lapar, wawelin aja jambar roti ke hidung, kapok dia. Ayolah hadirin, jangan diperbudak keinginan. Kalau ingin sesuatu boleh, kalau suka ya enggak dengan keinginan ini. Ini kira-kira keinginan ini menambah iman, jadi amal atau enggak? Karena keinginan kita tuh enggak ada limitnya. Dan maaf ya, makin bagus, makin mahal, makin keren, aslinya sih makin berpeluang banyak dosa. Jadi maunya pamer. Udah gitu, udah pamer, ada yang make yang sama, jadi sebel karena jadi dia juga sama makainya. Udah gitu kita kan beli yang ori, ditanya ini KW berapa, dendam. Penyakit asli hadirin. Ini santri ada yang jemput pakai mobil bagus, muni bangga, dadahnya juga lama. Mau ngapain? Orang semua tahu itu nebeng. Aneh, nebeng juga merasa keren. Udahlah, proporsional aja ya. Setuju? Halo, setuju tidak? Bukan tidak boleh punya yang bagus, sok aja, asal jangan sampai jadi dosa, jangan diperbudak. Ini siapa yang sekarang paling gelisah di sini? Yang kesini pakai sepatu baru, mahal, dan pinjem dari calon mertua, ya kan? Gugup itu hadirin, makanya duduknya juga dekat sepatu. Yang paling jernih siapa di sini? Yang pakai sendal jepit kiri dua-duanya, tenang.
Makin mahal, makin keren, makin bagus. Aslinya sih kecenderungan ujub, ria, sombong, banyak. Kita tidak boleh menilai orang lain. Lihat mobil bagus, sombong, tah saudara dengki ya, udah nggak punya lagi. Mungkin orang itu emang nggak ada sombong-sombongnya sama sekali, tapi itu mahal, semiliaran. Tahu nggak sedekahnya berapa? 20 miliar. Dia beli semiliar, sedekahnya 20 miliar. Kita udah nggak berani ngomongnya. Jangan menilai orang lain. Ini mah urusan kita, ya. Ayo kendalikan keinginan-keinginan. Nggak usah segala ingin lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minimalis. Ini ada sebuah tayangan yang menulis buku tentang bahagia dengan minimalis. Boleh saya ceritakan? Jangan. Beliau berdua kawanan, sekolahnya sama, karirnya menurut duniawinya cemerlang, bukan orang Islam. Nah suatu saat ketemuan nih, tapi yang segala branded ini, yang semuanya serba pengen mobil bagus, sepatu mahal, kacamata mahal, jam mahal, lihat temannya ini kagum. Kenapa? Karena temannya ini kelihatan tenang, anteng, gak ribet dengan mode baru, gak ribet dengan produk baru. Akhirnya karena melihat sikapnya sangat beda, ngobrolnya beda, ditanya, kenapa kamu begini? Ya udahlah, datang aja ke rumah saya. Datanglah ke rumah orang ini. Ternyata rumahnya tuh minimalis, nggak banyak barang, nggak banyak keinginan, yang seperlunya sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Maka berubahlah sahabatnya ini sehingga membuat buku bagaimana bahagia dengan minimalis, katanya begitu. Kalau saya mengajaknya bahagia dengan mensyukuri apa yang Allah berikan. Ibu-ibu coba dihitung waktu browsing itu untuk belanja online ya. Itu stres, Bu. Waduh, ini lebih murah. Kenapa begini? Telepon teman yang benar ini. Hasilnya gimana? Pesanlah. Harusnya udah datang, kenapa belum datang? Tegang. Pas udah datang, cepat buka. Beda. Dendam. Ya begitulah, banyak keinginan. Udahlah. Ini ya, saya mohon maaf. Qadarullah ada takdir ke Qatar. Di sana ada supermarket yang betul-betul supermarket ini khusus untuk, bukan supermarket, mall ya, mall yang branded, super branded, yang kaya, pokoknya mahal-mahal sekali. Ketika saya lihat kaos kaki, enggak ada tuh yang jadi 3, tetapnya 2. Malu dia pakai kaos kaki 3. Jam tangan ya yang miliar-miliar, lihat kecepatannya sama. Dasi ngewir segede gitu, nggak ada yang suka ngedobrak gitu, nggak ada. Betul, jadi udah diatur oleh Allah. Memang cuman segini-gininya kacamata, ya gini aja 2, suka ditambah di sini 1, di sini 1. Enggak, ini serius ya. Ya Allah, manusia demi branded itu ya. Bukan tidak boleh branded, silakan. Tapi kalau nggak mampu menuntut suami, ayo beli branded. Saya dengar ada seorang ustadz mengatakan branded. Nanti suami jadi bandit, gitu katanya. Kamu bandit? Jangan suudon sama yang punya branded ya. Kita mah nggak berhak menilai orang lain, karena bisa jadi pemberian ya. Om juga begitu ya. Punya yang bagus-bagus,
namanya BKP, beunghar ku pamere gitu adana. Punya karena pemberian, Masya Allah. Udah ah, jangan ribet dengan dunia ini ya. Kuncinya dua. Satu, jangan mengagung-agungkan duniawi. Jangan seakan-akan kalau punya dunia derajat kita jadi naik. Jangan. Yang kedua, jangan lengket. Jadi harus sangat siap kalau suatu saat diambil oleh Allah. Dah nggak apa-apa. Dunia ini yang boleh berlebihan cuma satu, apa? Tebak. Yang agak boleh berlebihan duniawi ini. Tahu tidak? Berlebihan tuh kita beli minyak wangi. Karena pakai parfum itu nggak mungkin disedot sendiri. Kita pakai parfum, yang lain ikut senang, betul tidak? Tapi kita juga nggak usah jadi ujug, hiliwir ke sana. Rasulullah SAW tuh harum. Kalau beliau lewat ke satu tempat, wah Rasul pasti udah lewat sini nih, tersisa harumnya. Mirip kita, si eta ka dia ya, aromanya lewat ya kan. Ini santri di Darut Tauhid macam-macam, mulai dari penitipan bayi sampai program masa keemasan. Ada yang nanya, bisa mengenali mereka? Bisa, walaupun mata ditutup. Lewat SMP nggak dilihat. Ini santri karya nih, udah kerja nih. Ini ini PAUD. Ini masa kemasan, gampang, asal lewat aja. Minyak telon, PAUD. Kalau bangsa SMP kan Talek dan Gatsby biasanya dulu ya nggak, tisu dibalur-balur, kurang modal SMP. Kalau santri karya ya parfum yang sudah biasa nganjuk itu ya. Ini apa nih, PPO, Geliga, masa kemasan, maaf ya Pak. Astagfirullah. Dulu saya lihat kenapa nenek saya kalau mau tidur tuh selalu dibalur gitu ya. Sekarang saya baru mengerti, enak tahu. Karena saya juga kalau mau tidur, aduh anet. Dah begitu parfum alami. Kesimpulan dunia mah syukuri yang ada, jangan kagum, jangan mengagung-agungkan, dan jangan lengket. Kalau waktunya nggak ada, ya biasa. Gini, misal sekarang kita harus bayar dan harus bayar, ya udah bayar aja. Jangan suka dikira dulu, jangan bayar. Kalau uang saya sekarang habis bagaimana besok? Besok ada lagi rezekinya. Kalau kita masih ada umur, sekarang nggak punya uang, besok ada. Ini beras saya habis gimana? Ada besok. Emang Allah hanya ngasih hari ini? Enggak. Yang lalu ngasih rezeki Allah. Sekarang yang ngasih rezeki, besok lusa sampai kita meninggal yang ngasih rezeki sama Allah. Jadi jangan berat kalau harus keluar itu ya. Jangan suka keseringan lihat tabungan, emang nggak ada lagi ya. Set ya. Termasuk sedekah, nggak usah kelamaan mikir. Setan itu menakut-nakutimu dengan kefakiran, wa ya'murukum, dan menyuruhmu berbuat fahsya, kejahatan, yaitu pelit, jebet-jebet saja. Dunia begitu, jangan lengket, jangan suka dihitung-hitung terus. Dah, kalau saudara takdirnya dikasih uang mudah, keluarin aja, nggak akan kemana-mana, nggak mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mau ditambah lagi, ya menikmati takdir kalau mau bahagia. Coba, kita pernah melihat ada satu hari yang cocok semuanya dengan rencana. Pernah lihat tidak? Enggak, nyaris nggak ada yang cocok.
Mana saya kebayang bekal dicocok jarum begini, enggak. Ini barusan dari Mekah jamaah, Bapak tolong buatkan voice note pesawat delay. Siapa yang pengen delay coba? Penerbangan mau delay? Gak mau, dia rugi. Travel mau delay? Tidak mau. Jamaah mau delay? Tidak. Siapa yang mau delay? Allah. Jadi bagaimana kita enjoy saja. Sekarang, aduh gimana nih kita jadi telat. Sok saudara turun dari tangga itu. Kalau nggak ada pesawatnya, berjatuhan, benar tidak? Ya mau naik apa? Jangan seperti Dono Indro tuh dulu dadah ya, salah naik. Orang naik pesawat dia kan cenderung film, hadirin, astagfirullah. Enjoy saja, nikmati episode apapun yang Allah takdirkan. Kita nggak cocok dengan keinginan kita, nggak apa-apa. Semua takdir Allah bagi orang beriman itu baik, nggak usah rewel. Yang membuat kita menderita tuh nggak nerima takdir. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada apa yang Allah tetapkan, Allah ridho. Jadi salah satu yang membuat kita menderita, kita tuh kekunci oleh keinginan, harapan, rencana. Bagi kita keinginan, harapan, rencana, ikhtiar adalah ibadah. Apapun yang ditakdirkan terima, itu pun jadi ibadah. Jadi nggak ada ruginya. Kasih nikmat, syukur, kebaikan. Kasih cobaan, sabar, jadi kebaikan. Ngalir aja terus. Nggak usah ngatur, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Dah hadirin, nikmati saja hidup ini. Walaupun pahit, pasti ada penggugur dosa di sana. Ya. Ini pilkada, pemilihan kepala daerah langsung. Kalem we. Cuman satu ayat untuk menjelaskan semua ini. Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kejabatan, kedudukan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang ngambil dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan yang Allah kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Oh gimana kalau yang kepilih bukan keinginan saya? Atau gampang, tinggal doakan we supaya jadi soleh, beres. Dan jengkel juga nggak merubah, betul tidak? Wah, engek pindah, jung pindah tuh. Relax we hadirin. Tuhan kita tuh Allah, bukan kepala daerah, bukan gubernur, bukan presiden. Tuhan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Para pejabat itu orang-orang yang diuji oleh Allah, bukan tanda kesuksesan sama sekali. Ingat, para pejabat itu akan tiga yang terjadi. Satu, akan berakhir jabatannya, tidak bisa tidak. Yang kedua, akan berakhir hidupnya, nggak bisa enggak. Yang ketiga, akan dituntut pertanggungjawabannya di sisi Allah. Jadinya kalau lihat yang kepilih itu, doakan supaya selamat, benar? Nah, jadi nggak pengen kan? Ya ada siapa yang mau mencalonkan, siapa yang mau milih, anteng we hadirin. Dan untuk jadi pemimpin mah nggak perlu pinter-pinter amat. Berapa banyak yang culun dan sebagainya, kalau Allah takdirkan jadi mah jadi aja. Dan kita jengkel juga nggak merubah apa-apa. Doakan kebaikan, ya kan? Itu manfaat, kita dapat pahala. Siapa tahu doa kita diijabah, walaupun bukan pilihan kita, tapi kalau Allah mau solehkan ya soleh weh. Dan mudah bagi Allah membulak balik hati.
Dan nggak usah ribet ya, mending jadi orang soleh aja kitanya, sebab kita ini dijaminnya oleh Allah. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, kalau kita disukai Allah, kita beruntung. Yang menjamin kita tuh bukan makhluk. Jelas Om? Rileks, udah nggak usah berantem-beranteman ah. Nanti orang dapat kursi jabatan, kita dapat kursi roda karena jatuh dari truk waktu kampanye. Rileks aja, rileks saja. Dunia mah cuman main-main. Dah gitu aja. Kalau mau dukung-mendukung, niatnya harus baik, caranya harus benar supaya jadi amal soleh ya. Nah udah segitu hadirin, udah malam. Rileks ya. Terakhir, harus yang membuat orang stres itu adalah tambahan ini, perfeksionis. Orang yang semuanya harus serba sempurna, liar kasep. Kita harus berdamai dengan situasi. Orang yang semuanya harus serba sempurna itu stres tuh. Kita mah niat baik, ikhtiar maksimal, doa maksimal, tapi ya udah, giliran ada yang tidak cocok. Sederhananya begini, kalau kita ingin bikin nasi, ternyata nasi jadi bubur, terima, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial, happy we ya nggak? Walaupun jadi bubur ayam spesial, nanti kita evaluasi boleh, kapaya syariatnya kenapa mau bikin nasi kok jadi bubur? Oh waktu minta tolongnya nggak jelas. Tolong tuh ibu lagi masak nasi, tolong tambah airnya secangkir, teriak. Yang dengar 5 orang, jadi masing-masing secangkir, gitu aja, sederhana yang ada pelajaran. Demikian rekan-rekan sekalian, hari ini ringan-ringan saja ya, nggak usah terlalu serius dengan dunia. Serius mah ke Allah, serius dalam sholat, serius meluruskan niat, serius ini teh Allah suka atau tidak, itu yang harus serius ya. Kalau urusan dunia ya serius, tapi jangan kemakan diri kita. Setuju? Ada kalanya dikasih, ada kalanya disempitkan, ada kalanya diambil, ngalir saja. Ada kalanya sehat, kurang sehat, kadang sakit, kadang dipuji, kadang dicaci, kadang mudah urusan, kadang sempit, susah gitu, kadang tidak diduga-duga ada, tidak diduga-duga hilang. Kemarin juga lagi tawaf wadah begitu, sedang tawaf ada yang niat khidmat seorang ustadz, biar sendalnya saya pegang, alhamdulillah karena beliau niatnya baik. Selesai tawaf, mana sendal, aduh maaf sebelah hilang. Ya sudah, Muni sedih itu, maaf enggak, udah waktunya hilang, ciri-ciri mau punya sendal baru, udah nggak apa-apa. Ya ada masa harus ngubek-ngubek orang tawaf nyari sendal sebelah ya kan? Sudah, paling evaluasi ke depan jangan nyusahin orang, gitu aja lah ya. Relax hidup, relax ya. Ada Allah. Oh gimana dong masa depan? Saudara belum tentu hidup ya. Siapa tahu besok udah meninggal, benar tidak? Rencanakan yang baik, doa yang banyak, ikhtiar, tapi udahlah, ada Allah, ada Allah. Saya tidak tahu ceramah ini bisa diterima atau tidak, tapi saya berharap Allah suka. Nanti Allah lah yang menancapkan di hati Bapak Ibu sekalian, karena bukan kehebatan ceramah seseorang yang bisa mengubah. Yang mengubah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah ini mah amal saja, makanya kita tidak perlu menjadi penceramah yang hebat dan dahsyat, tidak perlu. Yang perlu tuh setiap kata-kata kita diniatkan mencari keridhaan Allah, yang disampaikan semoga yang disukai Allah,
dan selebihnya praktekkan pada diri, karena Allah melihat penceramahnya mempraktekkan atau tidak. Ya sudah gitu. Ini jamaah Allah yang mengumpulkan, Allah juga yang bisa menyolehkan. Terima kasih hadirin sekalian. Kita akan segera tutup dengan doa, tapi sebelumnya sambil bersedekah dulu ya. Kita akan terus membiasakan sedekah sampai lepas kekikiran dari hati kita. Silakan baca Ustaz Fatihah dan ayat kursi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.